Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tuntutan Yesus yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan Yesus lagi-lagi sedang berbicara dengan para pengikutnya yang adalah ex-pemeluk agama Yahudi. Mereka ini sudah terbiasa hidup bersama dan di lingkungan pergaulan dengan para pemuka agama mereka, khususnya para ahli Taurat dan kaum Farisi. Ahli Taurat adalah ahli dan penafsir resmi kitab suci. Mereka belajar kitab suci selama 40 tahun dan baru kemudian dilantik menjadi ahli Taurat. Orang-orang Farisi adalah kelompok yang memisahkan diri dari kelompok Yudas Makabe. Tuhan Yesus tidak mencela keberadaan mereka, tetapi dia mengecam sikap Farisaisme mereka, yaitu bahaya lestari yang mengancam setiap hidup keagamaan berupa keyakinan tentang memiliki Allah berkat pelaksanaan hukum. Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan mengatakan, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apakah mereka juga harus menguasai kitab suci dan belajar tentang selama 40 tahun? Apakah mereka juga harus menaati hukum secara ketat seperti orang-orang Farisi? Saudara-saudari terkasih, inilah tuntutan Tuhan Yesus yang memiliki standar yang tinggi. Mereka harus menghayati keagamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus lebih benar dari apa yang sudah mereka ketahui dan mereka lihat telah dilakukan oleh para ahli Taurat maupun orang-orang Farisi. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa mereka harus membaca seluruh isi kitab suci Perjanjian Lama. Dia juga tidak mengatakan bahwa mereka harus menjalankan hukum yang diajarkan Musa dengan serius. Tuhan Yesus mengatakan agar mereka menjadi pribadi baru yang menghayati iman mereka secara lebih sempurna, bukan sekedar melaksanakan apa yang tertulis. Salah satu contohnya dikatakan hari ini, jangan membunuh. Siapa membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Tindakan kejam pembunuhan itu harus dikendalikan agar tidak menjadi tindakan keji dengan menahan diri dan tidak membiarkan rasa amarah menguasai hati manusia. Saudara-saudari terkasih, kepada para pengikutnya yang sudah terbiasa hidup
di lingkungan yang agamis dan dipenuhi dengan ajaran dan didikan yang diberikan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, Tuhan Yesus mengingatkan mereka agar memperhatikan apa yang mereka ajarkan. Tetapi janganlah mereka mencontoh apa yang mereka lakukan. Tuhan Yesus mengecam sikap mereka yang dipenuhi dengan kemunafikan. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Matius bab 23 ayat 5-7. Kepada para pengikutnya, Tuhan Yesus memberikan tuntutan yang memiliki standar lebih benar dan lebih tinggi. Mereka harus mendengarkan firman-Nya dan melaksanakannya juga. Mereka harus memiliki watak rendah hati dan tidak menonjolkan diri mereka. Kalau diundang dalam perjamuan, duduklah di belakang, kata Yesus. Sebab mungkin ada yang lebih dihormati. Tetapi jika tuan rumah tahu dan mempersilahkan kamu duduk di depan, akan lebih terhormatlah kamu di depan banyak orang. Lukas bab 14 ayat 10. Janganlah kamu minta dilayani dan dihormati, tetapi kamu harus merendah dan menjadi pelayan untuk semua orang. Seorang pengikut Yesus harus belajar dari Yesus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saudara-saudari terkasih, pada para pengikutnya yang ex-pemeluk agama Yahudi itu, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa mereka harus menjadi pribadi yang lebih benar dibanding dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Alasan utamanya karena para pemuka agama mereka itu sesungguhnya bukanlah sosok yang patut dicontoh. Tuhan Yesus sudah menunjukkan kepada mereka dan membuka mata mereka tentang siapa mereka yang seharusnya patut dicontoh. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu ternyata tidak bisa dijadikan panutan. Mereka tidak memiliki komitmen dengan apa yang mereka ajarkan, sebab mereka tidak melaksanakan apa yang mereka ajarkan. Satunya, kata dan perbuatan merupakan tuntutan Yesus kepada para pengikutnya. Apa yang mereka dengar dari Yesus bukan sekedar ilmu pengetahuan, melainkan ajaran yang patut diinternalisasi dan diendapkan dalam hati untuk selanjutnya dibuktikan dalam kehidupan yang nyata. Seperti hamba yang baik dan setia, mereka harus melakukan apa yang menjadi kehendak tuannya. Seorang beriman Kristiani harus hidup dari imannya, sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Untuk apa menjadi orang Kristen kalau tidak bisa menampakkan wajah Kristus dalam hidupnya? Apakah aku sudah berusaha menjadi pengikut Yesus dan melaksanakan firman-Nya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih
sudah mengingatkan kami untuk menjadi pelaksana firman. Mampukanlah kami untuk mendengarkan Yesus dan melaksanakan kehendak-Nya dalam hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.